Korea Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu negara paling maju dan modern di dunia. Negara ini sering menjadi contoh keberhasilan perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya populer yang mampu menarik perhatian dunia internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Korea Selatan semakin dikenal lewat gelombang budaya yang disebut Hallyu atau Korean Wave. Musik K-pop, drama Korea, film, hingga produk teknologi buatan Korea Selatan berhasil menyebar ke berbagai negara dan membuat citra negara tersebut terlihat sangat menarik di mata dunia. Kota-kota besar seperti Seoul terlihat penuh dengan gedung pencakar langit, transportasi modern, internet super cepat, dan kehidupan yang serba canggih. Banyak orang membayangkan hidup di Korea Selatan berarti hidup di negara dengan masa depan cerah, peluang besar, dan kualitas hidup tinggi. Namun ternyata, di balik semua kemajuan dan kemewahan yang terlihat dari luar, ada kenyataan lain yang mulai dirasakan oleh generasi muda Korea Selatan sendiri. Menurut pendapat saya pribadi, kemajuan sebuah negara ternyata tidak selalu membuat masyarakatnya merasa bahagia atau nyaman menjalani hidup. Banyak anak muda di Korea Selatan mulai merasa lelah menghadapi tekanan hidup yang semakin berat dari tahun ke tahun. Sejak usia muda mereka sudah dibiasakan hidup dalam persaingan yang sangat ketat. Sistem pendidikan di Korea Selatan dikenal sangat keras karena siswa dituntut mendapatkan nilai tinggi agar bisa masuk universitas terbaik. Tidak sedikit pelajar yang harus belajar hingga larut malam, mengikuti les tambahan, bahkan mengorbankan waktu istirahat hanya demi menjaga prestasi akademik mereka. Tekanan besar ini membuat banyak anak muda tumbuh dalam suasana penuh tuntutan dan rasa takut gagal. Setelah lulus sekolah atau universitas, tantangan berikutnya justru menjadi lebih berat. Persaingan mencari pekerjaan di Korea Selatan sangat tinggi, karena banyak perusahaan besar hanya menerima sedikit pekerja dengan standar yang sangat ketat. Anak muda harus bersaing dengan ribuan pelamar lain untuk mendapatkan pekerjaan yang dianggap stabil dan bergaji bagus. Bahkan ketika sudah diterima bekerja, mereka masih harus menghadapi budaya kerja yang terkenal keras. Jam kerja panjang, tekanan dari atasan, hingga tuntutan untuk selalu produktif membuat banyak pekerja muda merasa cepat lelah secara mental. Tidak sedikit yang merasa hidup mereka hanya dihabiskan untuk bekerja tanpa benar-benar menikmati kehidupan. Fenomena ini perlahan membuat sebagian generasi muda mulai mempertanyakan apakah semua usaha keras yang mereka lakukan benar-benar sebanding dengan kehidupan yang mereka dapatkan. Selain tekanan pekerjaan, masalah biaya hidup juga menjadi alasan besar mengapa banyak anak muda mulai kehilangan harapan. Harga rumah dan apartemen di Seoul terus naik hingga sulit dijangkau oleh generasi muda biasa. Untuk membeli rumah sendiri, seseorang bahkan harus bekerja selama bertahun-tahun dengan penghasilan yang belum tentu cukup. Banyak anak muda akhirnya memilih tinggal di ruangan kecil atau hidup sangat hemat demi bertahan di kota besar. Di sisi lain, biaya kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan gaya hidup juga semakin mahal. Situasi ini membuat banyak anak muda merasa sulit membangun masa depan yang stabil. Mereka mulai berpikir bahwa menikah, memiliki anak, atau membeli rumah hanyalah impian yang semakin sulit dicapai. Tekanan sosial di Korea Selatan juga menjadi salah satu faktor yang cukup besar. Masyarakat di sana memiliki standar yang tinggi terhadap kesuksesan seseorang. Penampilan fisik, pekerjaan, penghasilan, hingga status sosial sering menjadi ukuran utama dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda merasa harus selalu terlihat sempurna agar diterima lingkungan sekitar. Media sosial juga ikut memperbesar tekanan tersebut, karena kehidupan orang lain terlihat lebih sukses dan lebih bahagia. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini membuat banyak generasi muda merasa tidak pernah puas dengan hidup mereka sendiri. Mereka terus mengejar standar yang semakin tinggi tanpa benar-benar merasa tenang atau bahagia. Karena berbagai tekanan itu, mulai muncul fenomena di mana sebagian anak muda Korea Selatan memilih menjauh dari kehidupan sosial tradisional. Banyak yang menunda pernikahan, tidak ingin memiliki anak, bahkan ada yang mulai berpikir untuk meninggalkan Korea Selatan demi mencari kehidupan yang lebih tenang di negara lain. Sebagian merasa bahwa kehidupan di sana terlalu melelahkan dan sulit untuk dijalani dalam jangka panjang. Fenomena ini akhirnya menjadi perhatian besar, karena jika generasi mudanya terus merasa kehilangan harapan, maka dampaknya bisa sangat besar bagi masa depan negara tersebut. Korea Selatan memang terlihat maju dari luar, tetapi di balik semua kemajuan itu, ternyata banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan hidup yang tidak ringan. Anak muda di Korea Selatan kini semakin banyak yang memilih meninggalkan kehidupan tradisional seperti menikah atau memiliki anak. Fenomena ini bukan lagi sekedar tren kecil, tetapi sudah menjadi perubahan sosial besar yang mulai terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan.
Dahulu, menikah dan membangun keluarga dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan orang dewasa. Banyak orang tumbuh dengan pemikiran bahwa setelah lulus sekolah dan mendapatkan pekerjaan, langkah berikutnya adalah menikah lalu memiliki anak. Namun sekarang, cara pandang generasi muda mulai berubah cukup drastis. Banyak anak muda merasa kehidupan yang mereka jalani sudah terlalu berat, sehingga memikirkan keluarga justru terasa seperti tambahan tekanan baru. Menurut pendapat saya pribadi, perubahan ini terjadi bukan karena generasi muda tidak peduli terhadap keluarga, tetapi karena mereka merasa masa depan semakin sulit diprediksi dan penuh ketidakpastian. Salah satu alasan terbesar yang sering dibicarakan adalah masalah ekonomi dan biaya hidup yang terus meningkat setiap tahun. Kota besar seperti Seoul memiliki biaya hidup yang sangat tinggi, terutama untuk tempat tinggal. Harga apartemen dan rumah di sana naik sangat cepat hingga sulit dijangkau oleh generasi muda biasa. Banyak anak muda yang sudah bekerja bertahun-tahun pun masih kesulitan membeli rumah sendiri. Bahkan untuk menyewa apartemen kecil saja, mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Situasi ini membuat banyak orang merasa menikah akan menambah beban keuangan yang sudah berat sejak awal. Mereka mulai berpikir bahwa membangun keluarga membutuhkan biaya yang terlalu besar, mulai dari rumah, kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, hingga biaya kesehatan. Akibatnya, banyak yang memilih fokus bertahan hidup dan menjaga kondisi finansial mereka sendiri terlebih dahulu. Selain masalah tempat tinggal, tekanan hidup di Korea Selatan juga tidak hanya datang dari ekonomi, tetapi juga dari budaya kerja dan tuntutan sosial yang sangat tinggi. Banyak pekerja muda harus bekerja dengan jam kerja panjang dan tekanan besar dari perusahaan. Mereka sering pulang malam dalam keadaan sangat lelah, bahkan terkadang tetap membawa pekerjaan ke rumah. Waktu untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, atau menikmati kehidupan pribadi menjadi sangat sedikit. Tidak sedikit generasi muda yang merasa hidup mereka hanya dipenuhi rutinitas kerja tanpa benar-benar merasakan kebahagiaan. Karena kondisi ini, sebagian mulai berpikir bahwa menikah atau memiliki anak justru akan menambah tanggung jawab yang sulit mereka jalani. Mereka takut tidak punya cukup waktu, tenaga, atau uang untuk menjalani kehidupan keluarga dengan baik. Di sisi lain, masyarakat Korea Selatan juga memiliki standar sosial yang cukup tinggi terhadap kehidupan seseorang. Banyak orang merasa harus memiliki pekerjaan bagus, rumah layak, penghasilan tinggi, dan kehidupan stabil sebelum dianggap siap menikah. Tekanan sosial seperti ini membuat sebagian generasi muda merasa belum pernah benar-benar siap untuk membangun keluarga. Media sosial juga ikut memperbesar tekanan tersebut, karena kehidupan orang lain sering terlihat lebih sukses dan sempurna. Menurut pendapat saya pribadi, hal inilah yang membuat banyak anak muda mulai kehilangan semangat untuk mengejar kehidupan tradisional seperti generasi sebelumnya. Mereka merasa standar hidup yang harus dicapai terlalu tinggi dan sulit diwujudkan dalam kondisi ekonomi saat ini. Fenomena ini akhirnya membuat angka pernikahan dan kelahiran di Korea Selatan terus menurun setiap tahunnya. Pemerintah Korea Selatan sebenarnya sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dari memberikan bantuan keuangan, subsidi tempat tinggal, hingga program khusus untuk pasangan muda. Namun banyak generasi muda merasa bantuan itu belum cukup menyelesaikan masalah utama yang mereka hadapi sehari-hari. Mereka bukan hanya membutuhkan uang tambahan, tetapi juga kehidupan yang lebih tenang, pekerjaan yang lebih manusiawi, dan masa depan yang terasa lebih pasti. Karena itulah semakin banyak anak muda Korea Selatan yang memilih menunda bahkan meninggalkan kehidupan tradisional yang dulu dianggap sangat penting dalam masyarakat mereka. Fenomena lain yang mulai terlihat jelas di Korea Selatan adalah semakin banyak anak muda yang merasa ingin meninggalkan kehidupan kota besar atau bahkan keluar dari Korea Selatan demi mencari kehidupan yang dianggap lebih tenang dan lebih manusiawi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak generasi muda mulai merasa bahwa kehidupan modern di Korea Selatan terlalu melelahkan untuk dijalani dalam jangka panjang. Dari luar, negara ini memang terlihat sangat maju dengan teknologi canggih, transportasi modern, dan kehidupan kota yang sibuk sepanjang waktu. Kota seperti Seoul sering dianggap sebagai simbol kesuksesan dan masa depan modern di Asia. Namun ternyata, di balik semua kemajuan itu, banyak anak muda justru merasa terjebak dalam tekanan hidup yang tidak ada habisnya. Menurut pendapat saya pribadi, sebagian generasi muda mulai merasa bahwa hidup mereka berjalan terlalu cepat tanpa benar-benar memberi ruang untuk menikmati kehidupan itu sendiri.
Banyak anak muda Korea Selatan merasa kehidupan di kota besar dipenuhi persaingan yang sangat berat hampir di semua bidang. Untuk mendapatkan pekerjaan bagus, seseorang harus memiliki pendidikan tinggi, pengalaman, kemampuan tambahan, bahkan penampilan yang dianggap menarik oleh perusahaan. Persaingan tersebut membuat banyak orang merasa harus terus bekerja keras tanpa boleh tertinggal sedikit pun. Jika gagal mengikuti ritme kehidupan yang cepat, mereka takut dianggap tidak sukses oleh lingkungan sekitar. Tekanan seperti ini perlahan membuat sebagian generasi muda merasa lelah secara mental. Mereka mulai kehilangan semangat karena merasa hidup hanya dipenuhi tuntutan untuk terus berhasil tanpa pernah benar-benar merasa cukup. Budaya kerja di Korea Selatan juga menjadi salah satu alasan terbesar mengapa banyak anak muda mulai mempertanyakan kehidupan mereka sendiri. Negara ini dikenal memiliki budaya kerja yang sangat keras dengan jam kerja panjang dan tekanan tinggi dari perusahaan. Banyak pekerja datang pagi dan pulang larut malam hampir setiap hari. Bahkan setelah jam kerja selesai, sebagian masih harus mengikuti kegiatan kantor atau tetap siap dihubungi pekerjaan kapan saja. Tidak sedikit pekerja muda yang merasa hidup mereka hanya berputar antara kantor dan rumah tanpa punya waktu menikmati kehidupan pribadi. Libur yang sedikit, tekanan target kerja, serta persaingan antar pegawai membuat banyak orang mengalami stres berkepanjangan. Sebagian mulai merasa bahwa bekerja keras seumur hidup ternyata belum tentu mampu memberikan kehidupan nyaman seperti yang mereka bayangkan sejak kecil. Selain tekanan pekerjaan, masalah kesehatan mental juga mulai menjadi perhatian besar di kalangan generasi muda Korea Selatan. Banyak anak muda merasa kesepian, kelelahan, dan kehilangan motivasi karena terus hidup dalam tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi. Mereka merasa harus selalu terlihat sukses di depan orang lain, meskipun sebenarnya sedang kesulitan secara mental maupun finansial. Media sosial juga ikut memperbesar tekanan tersebut karena kehidupan orang lain terlihat lebih sempurna dan lebih berhasil. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini membuat banyak generasi muda merasa tidak pernah benar-benar puas dengan hidup mereka sendiri. Mereka terus mengejar standar tinggi yang ditetapkan masyarakat tanpa pernah merasa tenang. Tekanan hidup di Korea Selatan sebenarnya sudah dirasakan sejak usia sekolah. Sistem pendidikan di sana dikenal sangat kompetitif dan penuh tuntutan. Banyak pelajar harus belajar hingga malam hari, mengikuti les tambahan, dan bersaing ketat demi masuk universitas terbaik. Setelah masuk universitas, tekanan itu tidak berhenti, karena mereka harus kembali bersaing mencari pekerjaan di perusahaan besar. Akibatnya, banyak anak muda tumbuh dalam lingkungan yang selalu dipenuhi kompetisi sejak kecil hingga dewasa. Sebagian akhirnya mulai merasa lelah menjalani kehidupan seperti itu terus-menerus. Mereka mulai berpikir bahwa hidup bukan hanya soal mengejar nilai, pekerjaan, atau status sosial semata. Karena berbagai tekanan tersebut, mulai muncul tren di mana sebagian anak muda memilih meninggalkan kehidupan kota besar dan pindah ke daerah yang lebih tenang. Ada juga yang mulai tertarik bekerja atau tinggal di luar negeri karena merasa budaya hidup di negara lain lebih santai dan lebih menghargai keseimbangan hidup. Sebagian generasi muda bahkan rela mendapatkan penghasilan lebih kecil asalkan memiliki waktu luang dan kesehatan mental yang lebih baik. Mereka mulai melihat bahwa kesuksesan tidak selalu harus berarti bekerja di perusahaan besar atau hidup di tengah kota modern yang penuh tekanan. Bagi sebagian orang, hidup sederhana tetapi tenang justru terasa lebih berharga dibanding terus hidup dalam persaingan tanpa akhir. Fenomena ini akhirnya menunjukkan bahwa banyak anak muda Korea Selatan mulai memandang kehidupan dengan cara yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Jika dulu kesuksesan identik dengan bekerja keras tanpa henti demi status sosial dan karier besar, sekarang sebagian generasi muda justru mulai mencari kehidupan yang lebih seimbang dan lebih damai. Mereka ingin memiliki waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan kesehatan mental tanpa terus dibebani tuntutan sosial yang tinggi. Menurut pendapat saya pribadi, perubahan pola pikir ini menjadi tanda bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi ternyata tidak selalu mampu membuat generasi muda merasa bahagia. Karena itulah, semakin banyak anak muda Korea Selatan yang mulai mempertanyakan apakah kehidupan modern yang selama ini dibanggakan benar-benar memberikan kualitas hidup yang mereka inginkan. Pemerintah Korea Selatan sebenarnya sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah yang sedang dialami generasi mudanya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai menyadari bahwa semakin banyak anak muda yang merasa lelah dengan tekanan hidup, menunda pernikahan, enggan memiliki anak, hingga kehilangan harapan terhadap masa depan mereka sendiri. Kondisi ini dianggap serius karena dampaknya bukan hanya dirasakan oleh generasi muda saat ini, tetapi juga bisa mempengaruhi masa depan ekonomi dan jumlah penduduk Korea Selatan dalam jangka panjang. Karena itulah,
pemerintah mulai mengeluarkan berbagai program bantuan dan kebijakan untuk mencoba memperbaiki keadaan. Namun, meskipun sudah banyak program dibuat, kenyataannya masalah ini masih belum benar-benar terselesaikan. Salah satu langkah yang paling sering dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan keuangan bagi pasangan muda dan keluarga baru. Pemerintah mencoba mendorong anak muda agar mau menikah dan memiliki anak dengan memberikan subsidi, bantuan biaya kelahiran, hingga tunjangan untuk merawat anak. Bahkan, di beberapa daerah, pasangan yang menikah atau memiliki anak bisa mendapatkan bantuan tempat tinggal dan dukungan finansial tambahan. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat mengurangi beban ekonomi yang selama ini menjadi alasan utama generasi muda enggan membangun keluarga. Namun, kenyataannya, banyak anak muda merasa bantuan itu masih belum cukup dibanding biaya hidup yang terus meningkat setiap tahun. Menurut pendapat saya pribadi, sebagian generasi muda merasa masalah utamanya bukan sekedar kurang bantuan uang, tetapi karena kehidupan secara keseluruhan memang terasa semakin berat untuk dijalani. Selain bantuan finansial, pemerintah Korea Selatan juga mencoba memperbaiki kondisi pekerjaan dan lingkungan kerja. Beberapa aturan dibuat untuk mengurangi jam kerja berlebihan dan meningkatkan kualitas hidup pekerja. Pemerintah mulai mendorong perusahaan agar memberikan waktu istirahat yang lebih baik bagi karyawan, serta menciptakan budaya kerja yang lebih sehat. Namun dalam praktiknya, budaya kerja keras di Korea Selatan sudah terlalu melekat di masyarakat dan dunia kerja mereka. Banyak perusahaan masih menuntut produktivitas tinggi dari para pekerja, sehingga tekanan kerja tetap terasa besar. Tidak sedikit anak muda yang merasa aturan baru tersebut belum benar-benar mengubah kehidupan mereka sehari-hari. Mereka masih harus menghadapi persaingan kerja yang ketat dan tuntutan besar untuk terus sukses. Masalah harga tempat tinggal juga menjadi fokus perhatian pemerintah, karena dianggap salah satu penyebab utama generasi muda kehilangan harapan membangun masa depan. Pemerintah mencoba menyediakan rumah dengan harga lebih terjangkau dan berbagai program pinjaman khusus untuk anak muda. Namun harga properti, terutama di kota besar seperti Seoul, masih tetap sangat tinggi. Banyak anak muda merasa membeli rumah sendiri masih menjadi impian yang sulit dicapai meskipun sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Situasi ini membuat sebagian generasi muda tetap merasa masa depan mereka belum aman secara finansial. Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperhatikan masalah kesehatan mental yang semakin banyak dialami anak muda Korea Selatan. Tekanan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial membuat banyak generasi muda mengalami stres berat dan kelelahan mental. Pemerintah mulai meningkatkan layanan konseling dan dukungan kesehatan mental, terutama untuk pelajar dan pekerja muda. Namun banyak orang merasa tekanan sosial di masyarakat Korea Selatan masih terlalu besar, sehingga masalah tersebut sulit diselesaikan dengan cepat. Standar kesuksesan yang tinggi membuat banyak anak muda tetap merasa harus terus bekerja keras tanpa boleh gagal. Karena itulah, meskipun pemerintah sudah mencoba berbagai cara, banyak generasi muda Korea Selatan merasa solusi yang diberikan belum benar-benar menyentuh akar masalah utama. Mereka bukan hanya membutuhkan bantuan uang atau program sementara, tetapi juga kehidupan yang terasa lebih manusiawi dan lebih seimbang. Banyak anak muda ingin memiliki pekerjaan stabil tanpa tekanan berlebihan, biaya hidup yang lebih masuk akal, serta waktu untuk menikmati hidup mereka sendiri. Menurut pendapat saya pribadi, selama tekanan sosial dan ekonomi di Korea Selatan masih sangat tinggi, maka rasa lelah yang dirasakan generasi mudanya kemungkinan akan terus ada. Fenomena ini akhirnya menjadi tantangan besar bagi Korea Selatan, karena masa depan negara tersebut sangat bergantung pada bagaimana mereka memperbaiki kualitas hidup generasi mudanya sendiri. Jika kondisi ini terus berlanjut, Korea Selatan bisa menghadapi masalah yang jauh lebih besar di masa depan. Saat ini saja, Korea Selatan sudah dikenal sebagai salah satu negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Semakin banyak anak muda yang memilih menunda pernikahan, tidak ingin memiliki anak, atau bahkan kehilangan harapan untuk membangun keluarga karena tekanan hidup yang mereka rasakan. Dalam jangka pendek, mungkin fenomena ini belum terlalu terlihat dampaknya. Namun dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ekonomi, tenaga kerja, hingga stabilitas sosial masyarakat. Menurut pendapat saya pribadi, masalah ini bukan lagi sekedar persoalan gaya hidup generasi muda, tetapi sudah menjadi tantangan besar yang dapat menentukan masa depan Korea Selatan sendiri.
Salah satu dampak paling besar adalah menurunnya jumlah penduduk usia muda secara perlahan. Jika angka kelahiran terus turun setiap tahun, maka jumlah generasi muda yang nantinya bekerja dan menggerakkan ekonomi juga akan semakin sedikit. Di sisi lain, jumlah penduduk lansia akan terus meningkat karena masyarakat hidup lebih lama. Kondisi ini membuat keseimbangan penduduk menjadi tidak stabil. Jumlah orang tua yang membutuhkan bantuan dan layanan kesehatan semakin banyak, sementara jumlah anak muda yang bekerja untuk menopang ekonomi negara justru semakin sedikit. Jika situasi seperti ini terus berlangsung, Korea Selatan bisa mengalami kekurangan tenaga kerja di berbagai bidang penting di masa depan. Masalah tersebut juga dapat memberikan tekanan besar terhadap ekonomi negara. Banyak perusahaan membutuhkan pekerja muda untuk menjaga produktivitas dan perkembangan industri mereka. Namun jika jumlah generasi muda terus menurun, beberapa sektor ekonomi bisa mulai kesulitan mencari tenaga kerja yang cukup. Industri teknologi, manufaktur, hingga layanan publik berpotensi terkena dampaknya. Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk merawat populasi lansia yang terus bertambah, seperti layanan kesehatan, pensiun, dan bantuan sosial. Akibatnya, beban ekonomi negara dapat meningkat semakin besar dari tahun ke tahun. Tidak hanya ekonomi, perubahan ini juga bisa memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Korea Selatan. Banyak daerah kecil berisiko kehilangan penduduk muda karena mereka lebih memilih tinggal di kota besar atau bahkan pergi ke luar negeri. Sekolah-sekolah bisa kekurangan murid, beberapa daerah menjadi semakin sepi, dan komunitas masyarakat perlahan mulai melemah. Di kota besar seperti Seoul sendiri, tekanan hidup yang tinggi juga dapat membuat hubungan sosial antar individu menjadi semakin renggang. Banyak orang terlalu sibuk bekerja dan bertahan hidup hingga kehilangan waktu untuk keluarga atau lingkungan sekitar. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini dapat membuat masyarakat menjadi semakin individualis dan kurang memiliki rasa keterikatan sosial yang kuat. Fenomena ini juga mulai membuat banyak orang mempertanyakan arti sebenarnya dari kemajuan sebuah negara. Korea Selatan memang berhasil menjadi salah satu negara paling maju di dunia dalam bidang teknologi, ekonomi, dan hiburan. Namun di saat yang sama, banyak generasi mudanya justru merasa lelah, stres, dan kehilangan semangat menjalani kehidupan di negara tersebut. Hal ini membuat muncul pertanyaan besar, apakah kemajuan ekonomi saja sudah cukup jika masyarakatnya sendiri merasa tidak bahagia? Banyak orang mulai menyadari bahwa kualitas hidup bukan hanya soal gaji besar atau teknologi canggih, tetapi juga soal kesehatan mental, waktu untuk diri sendiri, dan rasa nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itulah, masa depan Korea Selatan sangat bergantung pada bagaimana negara tersebut mampu memperbaiki kualitas hidup generasi mudanya. Jika tekanan ekonomi, budaya kerja keras, dan tuntutan sosial tetap tinggi tanpa perubahan besar, maka semakin banyak anak muda yang mungkin memilih menjauh dari kehidupan tradisional atau bahkan meninggalkan negara mereka sendiri. Namun jika Korea Selatan berhasil menciptakan lingkungan hidup yang lebih seimbang, pekerjaan yang lebih manusiawi, dan masa depan yang terasa lebih pasti, bukan tidak mungkin generasi mudanya kembali memiliki harapan untuk membangun kehidupan di sana. Fenomena ini akhirnya menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah negara seharusnya tidak hanya dilihat dari teknologi atau ekonomi, tetapi juga dari seberapa nyaman generasi mudanya menjalani hidup di dalamnya.